Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis dan pengembangan kurikulum. Berikutnya teman-teman mahasiswa ilmu pendidikan S3 Universitas Negeri Padang. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan men-share PowerPoint dan menjelaskan pemahaman yang bisa kami rangkum terkait dengan materi pada hari ini. Ya. Saya mulai, perkenalkan, saya Nolanari dengan NIM atau BP 2216900, jurusan S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Topik pada bahasan kali ini adalah tentang landasan filosofis kurikulum. Kita mulai bahasannya. Untuk membahas tentang landasan filosofis pada kurikulum ini, kita menggunakan 3 buku sumber rujukan. Yang pertama, tentang filsafat basis dasar pertimbangan, buku Prinsip and Foundation by Robert S. Zain, bab 5 dan bab 6. Selanjutnya, buku karangan OH chapter 2 tentang fondasi kurikulum secara filosofis. Kita mulai dengan buku pertama di bab 5 tentang filsafat sebagai basis dasar pertimbangan. Kalau berbicara tentang filsafat, basic dasar pertimbangan, filsafat itu secara harfiah apa? Secara harfiah, filsafat berarti adalah cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom. Berikut, filsafat dapat memberikan dasar dan butir-butir pedoman bagi pengembangan keputusan yang bijaksana, yang mempunyai efek berjangkau luas pada kebahagiaan dan kenyamanan masa depan. Selanjutnya, filsafat dan kurikulum. Apa hubungan antara filsafat dan kurikulum? Hubungan antara filsafat dan kurikulum telah menjadi perhatian yang utama dan positif. Filsafat dan kurikulum adalah sesuatu yang real dan bervariasi dalam membahas problem yang sama. Filsafat dan kurikulum pada pertanyaan utama yaitu untuk menjadi apa anak-anak kita kelak, atau what can man become. Sementara, apa sih yang menjadi perbedaan antara filsafat dengan kurikulum? Kita bisa melihat kalau filsafat itu bahasanya adalah makrokosmos, lebih luas cakupannya. Sementara kurikulum bagaimana? Kurikulum itu cakupannya kita istilahkan sebagai mikrokosmos. Berarti dalam hal ini filsafat lebih memiliki jangkauan yang luas ketimbang kurikulum. Seorang pakar, John Dewey, pada tahun 1916 mengatakan pekerjaan kurikulum hanyalah satu aspek kasus dari filsafat, sedangkan filsafat sebenarnya adalah teori umum dari pendidikan. Maka tadi dikatakan kalau filsafat itu lebih luas cakupannya ya, atau makrokosmos. Selanjutnya, filsafat itu dalam pembahasannya kita bisa melihat atas 3 unsur. Yang pertama ada aspek ontologis, yaitu hakikat dari sebuah realita. Kemudian yang kedua kita bisa melihat dari segi epistemologi, yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah hakikat dari sebuah nilai atau aksiologi. Pengorganisasian penelaahan filsafat. Secara ontologi, masalah filsafat yang berkaitan dengan hakikat realita itu kita bisa lihat dari 3 paham atau aliran filsafat sebelumnya. Yang pertama, ontologi supranatural. Ya, pada ontologi supranatural itu ranah yang dibahasnya adalah terkait dengan supranatural ketuhanan. Berarti hakikat adanya itu sebenarnya berawal dari Tuhan. Kemudian untuk ontologi bumi, ontologi bumi itu menyatakan bahwa realita keberadaan
dari sesuatu yang diamati atau dipertanyakan itu bersumber dari realita yang berada di bumi. Ya, bumi ini seperti ini dan inilah adanya. Sementara aliran filsafat yang ketiga itu menjelaskan tentang ontologi manusia atau hakikat atau realita yang ada sekarang itu berdasarkan kepada bagaimana pengalaman manusia. Kita lanjut. Ya. Secara epistemologi, pada poin yang kedua, filsafat itu merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat ilmu pengetahuan dan cara memperoleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Kita lihat, untuk hakikat ilmu pengetahuan, kita kenal dengan nama epistemologi penemuan. Pada epistemologi penemuan, lebih mementingkan penjelasan realita fisik, seperti fisika, kimia, biologi, agar anak dapat memahami pola alamiah benda-benda alam nyata dan akan mempelajari sosiologi, psikologi, dan antropologi untuk memperoleh hukum tingkah laku manusia secara individu dan kelompok. Sementara kalau kita lihat dari cara perolehan ilmu pengetahuan tersebut, epistemologi konstruksi pengetahuan itu mempunyai beberapa karakteristik, di mana karakteristiknya yaitu fleksibel, menekankan pada proses daripada konten, meskipun antara konten dan proses tidak dapat dipisahkan, dan lebih ditekankan pada bagaimana siswa dapat mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang ketiga, kalau kita lihat dari aksiologi atau cabang filsafat yang terkait dengan masalah nilai, maka kita bisa lihat dari dua unsur. Yang pertama, estetik atau etika. Ini menyangkut kepada masalah moral atau nilai-nilai moral yang terkait di dalamnya. Sementara unsur yang keduanya, nilai di sini dimaksudkan adalah secara estetika. Secara estetika itu adalah yang harus dimiliki anak adalah pengalaman yang diperoleh melalui penglihatan, bau, sentuhan, mendengar, musik seriosa, dan lainnya. Jadi hal-hal yang bisa dirasakan oleh anak. Itulah target untuk bahasan pada aksiologi, cabang filsafat yang membahas ini. Kemudian, bagaimana hubungan antara aksiologi dan ontologi? Seperti yang kita ketahui tadi, aksiologi ini lebih menekankan kepada nilai atau manfaatnya, sementara ontologi itu lebih menekankan kepada realitanya. Maka dapat kita katakan aksiologi dan ontologi ini memiliki hubungan yang timbal balik. Maksudnya, untuk menanyakan ontologi, kita menunjuk ke pernyataan aksiologi, yaitu pernyataan tentang nilai. Sama halnya dengan misalkan kita mau mengetahui tentang apa itu matematika. Hakikat matematika itu seperti apa? Kadangkala sewaktu kita mau memberikan penjelasan tentang apa itu matematika, realitanya matematika itu seperti apa, kita kadangkala sering mempertanyakan tentang nilainya, manfaatnya. Untuk apa sih matematika itu? Seperti itu. Jadi hubungan antara aksiologi dan ontologi di sini adalah memiliki hubungan timbal balik dan yang kuat hubungannya ya. Berikut dari paparan tadi kita bisa mengelompokkan pengorganisasian atau posisi filsafat itu seperti apa. Berikut ada tabel yang bisa menyederhanakan pembahasan ini. Untuk aliran filsafat itu ada 3. Yang pertama, kita sebut sebagai supranatural. Yang kedua, filsafat bumi. Dan yang ketiga adalah filsafat manusia. Secara ontologi, aliran filsafat supranatural itu menyatakan tentang hakikat realita yang sebenarnya ada atau yang mutlak benar ada, yaitu apa yang ada di dunia ini merupakan ciptaan dari yang kuasa. Berarti konsepnya adalah ketuhanan seperti itu. Sementara konsep bumi, ontologis, kalau kita lihat menurut aliran filsafat bumi, itu adalah realita yang mutlak yang benar ada di bumi. Sementara aliran filsafat ketiga tentang manusia,
Maka ontologi itu bahasanya adalah lebih kepada si manusianya itu sendiri, yaitu realita yang relatif benar adalah pengalaman yang memang dirasakan oleh seseorang atau oleh manusia itu sendiri. Begitu juga secara epistemologi menurut aliran filsafat natural itu menyatakan bahwa pengetahuan itu mutlak benar ada. Oke. Dari mana sumbernya? Sumbernya yaitu adalah dari wahyu. Wahyu yang diturunkan oleh Sang Pencipta tadi. Selanjutnya, aliran filsafat bumi menjelaskan kalau secara epistemologi, pengetahuan yang mutlak benar itu ditentukan melalui indera atau logika. Jadi memang apa yang benar-benar tampak oleh indera kita, gitu ya. Sementara aliran filsafat manusia secara epistemologi, pengetahuan yang relatif benar itu dikonstruksi melalui pengalaman manusia. Seperti itu. Kalau kita lihat dari segi aksiologi atau dari segi hakikat nilainya, maka aliran supernatural itu menjelaskan bahwa yang pasti benar itu adalah yang bersumber dari Tuhan atau yang ideal. Sementara hakikat nilai bagi aliran filsafat bumi itu yang pasti benar itu adalah yang benar menurut hukum alam. Kayak apa hukum alam yang berlaku di sana? Itulah yang dinyatakan sebagai sebuah kebenaran atau yang baik. Yang baik belum tentu benar dan yang benar belum tentu baik, gitu ya. Sementara untuk hakikat nilai bagi aliran filsafat manusia itu menjelaskan bahwa yang relatif baik itu adalah konsekuensi yang disenangi, karena intinya adalah si manusia itu sendiri. Oke, itu untuk bahasan bab 5. Kita lanjut kepada bahasan filsafat menurut buku Z chapter 6. Pada bahasan ini membahas tentang sifat pengetahuan. Bagaimana sifat pengetahuan? Sifat pengetahuan atau the nature of knowledge itu bahasan yang pertamanya adalah tentang other world philosophy, yang kedua id-centered philosophy, dan yang ketiga adalah man-centered philosophy. Kita lihat yang pertama, sifat pengetahuan berdasarkan filsafat tentang dunia lain atau supernatural tadi ya. Itu ada dua bahasan. Yang pertama, kebenaran itu atau hakikat dari sebuah pengetahuan itu bersumber dari Tuhan. Yang kedua adalah bersumber dari ide. Berikut yang kedua, filsafat yang berpusat pada bumi. Bahasanya di sini menjelaskan bahwa bumi itu statis atau diam, tidak bergerak. Oke, artinya di sini apa yang ada di bumi itu memang yang sebenarnya seperti ini saja, tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan. Maka salah satu ilmuwan pernah membuktikan ini dengan cara memang terbang langsung keluar angkasa. Dan dia melihat di sana kalau bumi itu nampak isi dalamnya itu adalah memang berkotak-kotak saja. Unsurnya diam, tidak ada pergerakan di sana. Kemudian aliran yang berikut menjelaskan kepada bahwa perkembangan yang ada di alam semesta ini sebenarnya adalah berkembang. Ya, berkembangnya seperti apa nanti akan kita jelaskan. Salah satu pakarnya itu yang menemukan tentang mikrobiologi atau di bidang biologi ya. Rupanya dia melihat kalau bakteri itu berkembang seperti itu. Jadi bumi itu sebenarnya bukan statis, tapi memang ada perkembangan di dalamnya. Berikut yang ketiga, sifat dari pengetahuan itu bersumber pada manusia. Maka lahir di sini adalah pragmatis dan eksistensialisme. Kita lihat yang pertama, yang sumbernya adalah dari keberadaan Tuhan itu sendiri. The other word of the God ini menyatakan isi kurikulum terdiri dari serangkaian pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan iman. Selanjutnya, paham ini juga mengkonstruksi kurikulum merupakan ajaran
yang dikembangkan oleh kaum gereja, seperti itu. Selanjutnya, The Other World of Idea ini merupakan filosofinya Plato berbasis ontologis dan epistemologis dan mencirikan kurikulum yang berasal dari asumsi. Kemudian kurikulum Plato Quadrivium terdiri atas 4 bidang studi, di mana yang jadi bahasan pada kurikulumnya itu adalah aritmatika, geometri, astronomi, dan musik. Berikut, aliran filsafat yang kedua itu yang menyatakan kalau pusat filosofi itu berasal dari bumi. Di mana paham yang pertama yang menyatakan kalau bumi itu statis, tidak ada perubahan atau tidak ada pergerakan apapun di bumi ini. Ya, ini diilhami dari penemuan-penemuan seperti Leonardo da Vinci, Galileo, Newton, yang dimana dia berpaham secara ontologi alam semesta ini tidak dapat berubah. Dia diam saja, tidak ada mengalami perubahan. Berikut, setelah ini berkembang, maka lahir paham yang kedua tentang an evolving universe yang menyatakan kalau bumi itu sebenarnya mengalami perubahan. Oke. Yang awalnya kata beberapa pakar sebelumnya statis itu dibantahkan oleh penemuan-penemuan seperti Jean de Monnet, Chevalier de Lamarck, Robert Thomas, dan Charles Darwin. Kita lihat untuk Charles Darwin, dia menemukan di sini ada sepotong daging yang diletakkan di dalam tabung, gitu ya. Diamati selama beberapa hari, kemudian beberapa minggu, ternyata ada mikrobiologi yang tumbuh, yang hidup dan berkembang di dalamnya. Ya, maka rupanya dia berpaham dan berpendapat setelah itu menyatakan kalau di bumi ini sebenarnya ada kehidupan, ada perubahan. Seperti yang dilihat pada amatannya tadi, rupanya daging tadi tidak tok daging aja seperti itu. Ternyata sudah tumbuh mikrobiologi lainnya yang menyatakan memang bumi itu mengalami perubahan. Oke, kita lanjut kepada paham yang ketiga yang menyatakan aliran filsafat yang ketiga yang menyatakan kalau pusat dari filosofi itu adalah manusia. Maka lahir di sini adalah aliran pragmatisme atau yang menyatakan ada perubahan. Pakarnya di sini adalah ada Harold Johnson, di mana dia menyatakan dunia yang tidak statis tetapi dinamis. Oke. Kemudian Charles awalnya ya, berikut Charles Sanders Peirce dan William James itu konsep ialah konsekuensi yang logis. Kemudian John Marshall menyatakan kurikulumnya berpusat pada siswa sebagai kebutuhan dari siswa itu sendiri. Selanjutnya aliran yang kedua berpaham eksistensialisme. Pelopornya diawali dari Kierkegaard bahwa eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi manusia selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Berikut Van Gleck Morris. Eksistensi berasal dari diri pribadi manusia karena pengetahuan adalah studi filosofis. Selanjutnya, Dupuis dan Nordberg berpendapat bahwa dalam kurikulum adalah kebebasan memilih. Oke, itu dua bahasan yang terdapat pada sebuah buku, bab 5 dan bab 6. Selanjutnya kita akan bahas menurut buku OHA, apa sih kurikulum secara filosofis. Di bab 2 dijelaskan bahwa landasan filosofis dari kurikulum pendidikan itu yang pertama kita lihat secara filsafat dan kurikulum. Filsafat dan pembuat kurikulum, filsafat sebagai sumber kurikulum. Beberapa filsafat utama yang terkait dengan bahasan ini, yang pertama adalah idealisme, kemudian realisme, yang ketiga pragmatisme, yang keempat eksistensialisme. Sementara filsafat pendidikan itu ada perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksivisme.
rasionalisme. Kita lihat yang pertama, filsafat sebagai landasan filosofis kurikulum. Pentingnya filsafat sebagai pendidikan itu, filsafat pendidikan merupakan keputusan alternatif dan pilihan kependidikan yang dipedomani pendidik dan pengembang kurikulum. Jadi filsafat pendidikan ini sebagai pedoman bagi pendidik dan pengembang kurikulum. Selanjutnya, filsafat dan kurikulum. Menurut L. Thomas Hopkins, filsafat telah ikut andil dalam menetapkan kurikulum di masa lalu dan masa yang akan datang. Menurut John Goodland, filsafat merupakan basis dalam membuat keputusan kurikulum sebagai kriteria menentukan maksud, alat, dan tujuan kurikulum. Peran filsafat menurut Smith, Stanley, dan Sores yang menyatakan bahwa filsafat itu berperan yang pertama memformulasikan dan menentukan tujuan pendidikan, yang kedua menyeleksi dan menyusun pengetahuan, yang ketiga memformulasi prosedur dan kegiatan pokok, sementara yang keempat membuat perangkap verbal. Filsafat dan pembuat kurikulum. Filsafat merefleksikan pengalaman hidup, akal pikiran, latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, kepercayaan terhadap dirinya dan orang lain. Prinsip yang memandu tindakan. Selanjutnya, filsafat sebagai kurikulum itu adalah dasar atau titik permulaan dalam pengembangan kurikulum. Fungsi yang saling tergantung dalam fungsi yang lainnya. Itu filsafat sebagai sumber kurikulum. Selanjutnya, dasar filsafat itu kita lihat ada 4. Yang pertama idealisme, yang kedua realisme, yang ketiga pragmatisme, dan yang keempat adalah esensialisme. Pendapat pertama tentang idealisme dan realisme itu kita kenal dengan nama filsafat tradisional. Kenapa filsafat tradisional? Kita lihat tokoh yang mengilhami idealisme atau filsafat secara idealisme itu adalah Plato. Realisme moral, dia menyatakan tentang realisme moral dan spiritual. Bahasanya seperti itu. Plato mengilhami tentang awalnya moral dan spiritual di sini ya. Kemudian idealisme itu juga menyangkut pembahasannya tentang kebebasan dan nilai sebagai absolute, timeless, yang universal. Sementara kurikulum itu menghubungkan ide dan konsep yang bersifat hierarki, ada berjenjang ya, bertingkat, kemudian mengandung wawasan warisan budaya. Pada puncak hierarki, maka mata pelajaran umum dan abstrak itu adalah filsafat dan teologi. Berikut aliran filsafat yang kedua. Tokoh aliran filsafatnya adalah realisme, di mana tokohnya di sini adalah Aristoteles. Aristoteles, dia adalah orang yang mengetahui dunia adalah objek indera dan pikiran. Itu menurut paham realisme. Kemudian segala sesuatu itu berasal dari alam dan hukumnya. Berarti dia berpaham juga kepada dasar filsafat itu bersumber dari bumi. Kemudian kurikulum itu apa? Kurikulum terdiri dari mata pelajaran muatan pengetahuan yang teratur dan terpisah. Ahli mata pelajaran menjadi sumber otoritas dari realitas dan kebenaran. Jadi kalau idealisme itu tokohnya adalah Plato, sementara realisme itu tokohnya adalah Aristoteles. Selanjutnya, pragmatisme dan esensialisme. Dua aliran filsafat 3 dan 4 ini termasuk ke dalam aliran filsafat kontemporer, tidak tradisional lagi. Kenapa dikatakan kontemporer? Kita lihat pada aliran filsafat pragmatisme itu didasarkan atas perubahan proses dan realitas.
atau relativitas. Selanjutnya, pengetahuan itu sebagai realitas yang selalu berubah. Orang pragmatis berpandangan ada perubahan karena dia adalah pengetahuan yang sifatnya sebagai realitas yang selalu mengalami perubahan. Kemudian belajar pada pemecahan masalah. Jadi apa yang ada dipecahkan. Kemudian mengetahui sebagai transaksi mempelajari dengan lingkungan. Selanjutnya mengajar bukan eksploratoris, tapi adalah eksplanatoris. Kemudian aliran filsafat atau dasar filsafat yang keempat yaitu eksistensialisme. Ini adalah aliran filsafat yang awalnya berkembang di Eropa. Setiap orang memiliki daya dorong untuk menentukan pilihan. Pendidikan adalah proses mengembangkan kesadaran tentang kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas pilihan. Selanjutnya, kurikulum itu adalah pengalaman dan mata pelajaran yang memberikan kemungkinan dialog filosofis dan tindakan membuat pilihan. Filsafat pendidikan itu bisa kita lihat ada 4. Yang pertama adalah perennialisme, yang kedua adalah esensialisme, yang ketiga adalah progresivisme, dan yang keempat adalah rekonstruksionalisme. Perennialisme itu tertua dan paling konservatif, berakar dari realisme, mengandalkan masalah lalu, pengetahuan universal, nilai-nilai berharga dalam masyarakat. Pendidikan menjawab apa itu hakikat manusia yang bersifat konstan, absolut, dan universal. Tujuan pendidikan yaitu mengembangkan orang yang rasional dan kebebasan universal dengan melatih berpikir rasional. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran dan guru memegang otoritas untuk aliran perennialisme. Yang kedua, selanjutnya, pada aliran perennialisme, kajiannya bersifat permanen, membaca karya besar, pemikiran ulung dalam bahasa aslinya. Proposal PID mengembangkan 3 jenis kurikulum. Yang pertama, memperoleh pengetahuan yang terorganisir. Yang kedua, pengembangan keterampilan dasar. Yang ketiga, nilai-nilai yang diajarkan dengan metode Socrates. Berikut yang kedua adalah esensialisme. Filsafat tradisional dan konservatif. Berakar pada idealisme dan realisme dan sebagai reaksi terhadap progresivisme. Aliran ini berpusat pada mata pelajaran tetapi peduli dengan pandangan kontemporer, menolak mata pelajaran seperti seni, musik, pendidikan fisik seperti olahraga. Kurikulum yang harus diarahkan pada hal-hal yang esensial atau mendasar, misalnya dengan orang yang kurikulum pakar yang berpaham tentang esensialisme, maka kurikulum SD itu hanya membaca, menulis, dan berhitung. Sementara di SMP dan SMA itu boleh menambahkan bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, dan bahasa Inggris. Paham esensialisme sebagai kurikulum kembali ke basic itu berawal dari keprihatinan siswa tidak bisa baca tulis. Ya, karena dia tidak bisa baca tulis, maka dikembalikanlah kurikulum SD itu. Ya cukup siswanya mampu membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian keterampilan dasar, menekankan pada membaca, menulis, dan berhitung itu tadi. Sehingga nanti siswanya yang tidak bisa baca tulis lagi, yang tidak bisa membaca tulis itu menjadi bisa. Kemudian eksselensi dalam pendidikan, pencapaian yang lebih tinggi dalam bidang akademis, perlu produktivitas, pengujian, tugas rumah, pemilihan buku teks yang baik, dan personalia yang kompeten. Progresivisme. Progresivisme bagian reformasi sosial politik Amerika di abad 20.
Ini berkembang sekitar abad 20 di Amerika, di mana alat pembelajarannya di sini adalah pemecahan masalah dan inquiry ilmiah. Pengalaman belajar adalah perilaku kooperatif dan disiplin diri, tiada kerjasama. Penekanan pada bagaimana berpikir. Selanjutnya, kurikulumnya bersifat interdisipliner, menolak praktik sekolah tradisional, dan kurikulum humanistik menekankan luaran afektif bukan kognitif. Jadi sikap menjadi pertimbangan pada aliran ini. Kemudian kurikulum yang ada gagal memenuhi standar kemanusiaan sehingga progresivisme memunculkan pahamnya. Selanjutnya, rekonstruksionisme diawali pada reformasi dan atas progresivisme yang menekankan pendidikan berpusat pada individu, ada kegagalan sehingga filsafat kritis menekankan pendidikan pada isu masalah sosial. Program pendidikan konstruktivisme ini meneliti warisan budaya, meneliti isu kontroversial, melakukan perubahan sosial dan konstruktif, perencanaan masa depan dengan mempertimbangkan realitas dunia, pembaruan budaya, dan intelektualisme. Guru sebagai agen utama perubahan sosial, pembaruan budaya, dan internasionalisme. Rekonseptualis mengkritisi pembuatan kurikulum yang menjadikan alat sebagai tujuan. Memperluas bidang kurikulum mencakup dimensi lain, sosial, politik, linguistik, mistik, personal, dan pembuatan teori. Menerima filsafat progresivisme lebih menekankan pada ilmu sosial, sejarah, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, psikologi, dan filsafat. Kesamaan kesempatan pendidikan. Oke. Mungkin demikian apa yang bisa kami jelaskan, terutama pada bahasan ini, kurikulum berdasarkan aliran filsafat melalui melalui 2 buku dengan 3 bab. Buku Zen bab 5 dan 6 dan buku OH bab 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.